Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 Min 18 Jakarta. Jumpa kembali dengan Pak Guru dalam rangka pembelajaran bahasa Arab yang pada kesempatan kali ini adalah tentang fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatil muzakarati. Namun sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian tahu anak-anak apa arti fi ghurfatil istiqbali? Fi ghurfatil istiqbali artinya di ruang tamu. Wa ghurfatil muzakarati dan ruang belajar. Jadi pembelajaran keempat ini di semester 2. Yang pertama judulnya adalah fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatil muzakarati. Yaitu di ruang tamu dan ruang belajar. Kita lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah agar peserta didik memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, yaitu bunyi, kata, dan makna dari teks yang terkait fi ghurfatil istiqbali wal muzakarah, yaitu di ruang tamu dan ruang belajar. Dengan demonstrasi tindak tutur atau dengan praktek tindak tutur memberi dan meminta informasi, dan juga kalian dapat juga menganalisis unsur kebahasaannya dengan menyajikan hasilnya secara lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Dan nanti juga kalian mempelajari tentang apa itu al-mubtada, apa itu khobar, apa itu al-khobarul muqaddam, atau al-mubtada muakhar. Kita lanjutkan. Apa kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang terkait bunyi, kata, dan makna dari teks sangat sederhana terkait tema fi ghurfatil istiqbal wal muzakarah yang melibatkan tindak tutur mendeskripsikan apa yang ada di ruang tamu dan juga apa yang ada di ruang belajar. Itu kompetensi dasar pengetahuannya. Adapun kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.7. Kalian dapat mendemonstrasikan tindak tutur dan juga dapat mendeskripsikan benda yang ada di ruang tamu dan ruang belajar. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuannya 3.7 ataupun kompetensi dasar keterampilannya 4.7. Kita lanjutkan. Perhatikan anak-anak, lahizis surah, amatilah gambar berikut ini. Maza tanzuru fi hadhihi surah? Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Maza turidu an tas'ala anhu fiha? Apa yang hendak kamu tanyakan terkait gambar ini? Nah, inilah yang harus kita bahas nanti, yang harus kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Kita lanjutkan. Unzur wastami' wa'id. Perhatikan atau lihat, wastami', dengarkan, wa'id, dan ulangi.
Pak Guru akan mengartikan, membaca dulu bacaan berikut ini, lalu mengartikannya. Perhatikan baik-baik sehingga kalian dapat menerjemahkan bacaan ini dengan benar. Aliyun, hadza baitun kabirun wa jamilun. Ali, haza baitun kabirun wa jamilun. Ini rumah yang besar dan bagus. Hal haza baituka ya Sulaiman? Apakah ini rumahmu wahai Sulaiman? Wa maza fihi, dan apa yang ada di dalamnya? Sulaiman menjawab, Naam haza baiti. Ya, ini rumahku. Fihi gurofun kasirotun. Di dalamnya ada ruang-ruang yang banyak. Gurfatul istiqbali, ruang tamu. Wa gurfatun naumi, dan ruang tidur. Wa gurfatul muzakaroti, dan ruang belajar. Wal hammamu, dan kamar mandi. Wal matbahu, dan dapur. Ali bertanya lagi, Maza fi ghurfatil istiqbal? Apa yang ada di ruang tamu? Sulaiman menjawab, Fi ghurfatil istiqbali arikatun. Di ruang tamu ada sofa. Wa min dodatun, dan meja. Alal min dodati zahriyatun. Di atas meja ada pas bunga. Wa fawqal min dodati misbahun. Dan di atas meja ada lampu. Wa maza fi ghurfatin naumi, dan apa yang ada di ruang tidur atau di kamar tidur? Sulaiman menjawab, Fi ghurfatin naumi sarirun. Di ruang tidur ada tempat tidur. Ali bertanya lagi, Wa maza fi ghurfatil muzakarah? Dan apa yang ada di ruang belajar? Sulaiman menjawab, Fiha kursiyun. Di dalamnya ada kursi. Wa maktabun, dan meja. Wa raffun, dan rak. Alal maktabi khalamun wa daftarun. Di atas meja ada pulpen. Wa daftarun, dan buku catatan. Wa fir raffi kutubun wa majallatun. Dan di dalam rak ada buku-buku dan majalah-majalah. Ali kemudian menjawab, Masya Allah, hazihi ghurfatun wasi'atun wa nazifatun. Masya Allah, ini ruangan yang luas dan bersih. Itulah artinya anak-anak. Semoga kalian dapat menerjemahkan setelah menonton video ini. Kita lanjutkan. Unzur wastami' wa'in. Lihat, dengarkan, dan ulangi tentang al-mufradat, kosakata-kosakata. Ma hazihi, apa ini? Hazihi ghurfatul istiqbali, ini ruang tamu. Ma hazihi, apa ini? Hazihi ghurafun, ini ruang-ruang atau ini kamar-kamar. Ma haza, apa ini? Haza baitun, ini rumah. Ma haza, apa ini?
Hadza hammamun. Ini kamar mandi. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi ghurfatul mudzakarati. Ini ruang belajar. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi ghurfatun naumi. Ini ruang tidur. Atau ini kamar tidur. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi min dodatu. Ini meja. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi arikatun. Ini sofa. Kita lanjutkan. Ma haza. Apa ini? Hadza matbakhun. Ini dapur. Ma haza. Apa ini? Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Ma haza. Apa ini? Hadza misbahun. Ini lampu. Ma hazihi. Apa ini? Hadhihi zahriyatun. Ini pas bunga. Ma hadza. Apa ini? Hadza raffun. Ini rak. Ma hadza. Apa ini? Hadza kursiyun wa maktabun. Ini kursi dan meja. Ma hazihi. Apa ini? Hazihi majallatun. Ini majalah. Ma haza. Apa ini? Haza kitabun. Atau haza kutubun. Ini buku. Kitabun satu buku. Kutubun beberapa buku. Kalau hazihi majallatun, ini satu majalah. Kalau ini beberapa majalah, bahasa Arabnya hazihi majallatun. Ma haza. Apa ini? Haza daftarun. Ini buku catatan. Ini buku catatan. Sil, sambungkanlah antara gambar dengan bahasa Arabnya. Coba akidah akhlak apa bahasa Arabnya? Kitabul Aqidati wal Akhlaq. Sejarah kebudayaan Islam apa bahasa Arabnya? Kitabut Tarikhil Islami. Fikih apa bahasa Arabnya? Kitabul Fiqhi. Bahasa Arab apa? Kitabul Lughatil Arabiyyah. Hayya nutarjimu. Mari mengartikan. Daftarun. Masih ingat apa arti daftarun? Buku catatan. Ghurfatul istiqbali. Apa bahasa Arabnya? Apa artinya? Ruang tamu. Lanjut. Ghurfatun naumi. Apa artinya? Ruang tidur atau kamar tidur. Ghurfatul muzakarati. Apa artinya? Ruang belajar. Arikatun. Apa artinya arikatun? Sofa. Rofun. Apa arti rofun? Rak. Sarirun. Tempat tidur. Mindodatun. Meja. Maktabun. Meja.
Kalau mindodatun adalah meja ruang tamu, maktabun mejanya seperti meja belajar ya. Kutubun buku-buku. Nah, itu arti dari mufradat 1 sampai 10. Kita lanjutkan. Iqra wa lahizit taraqibit taliyah. Baca dan amati pola kalimat berikut ini. Perhatikan susunan kalimat di bawah ini dan perhatikan pula maknanya. Tadi yang kita bacakan pada kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran itu, apa itu mubtada? Nah, itu tadi mubtada. Mubtada ini contohnya yang berwarna kuning, khobarun yang berwarna hijau. Contohnya mubtada ya, al-baitu jamilun. Rumah itu indah. Contoh dari mubtada yang selanjutnya, al-ghurfatu wasi'atun. Kamar itu luas. Kalau mubtada dan khobar itu harus sama-sama muzakkar, sama. Kalau mubtada muzakkar, khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas atau perempuan, khobarnya juga harus muannas atau perempuan. Contohnya yang muannas, al-ghurfatu wasi'atun. Ruang kamar itu luas ya, sama-sama muannas. Contohnya lagi, al-ghurfatu fil baiti. Ini masih contoh mubtada dan khobar. Ruang kamar di dalam rumah. Al-ghurfatu fil baiti. Kamar di dalam rumah. Al-ghurfatu itu adalah mubtada, fil baiti adalah khobarnya. Namun khobarnya ini ada di fil baiti, nanti disebutkan adalah pada jumlah ismiyahnya. Fil baiti, fi adalah huruf jar ya, disebut dengan huruf jar. Kenapa dia disebut huruf jar? Karena fi ini adalah kata sambung yang dapat membuat kalimat setelahnya berharokat kasro. Coba lihat saja. Fil baiti. Di dalam rumah. Berarti al-ghurfatu mubtada, fil baiti khobarun. Kata mubtada yang selanjutnya adalah kalimat mubtada yang selanjutnya. Al-mindodatu fi ghurfatil istiqbali. Meja di ruang tamu. Al-mindodatu mubtada, fi ghurfatil istiqbali khobarun. Al-maktabu fi ghurfatil muzakarah. Meja tulis di ruang belajar. Al-maktabu adalah al-mubtadaun atau mubtada, fi ghurfatil muzakarah adalah khobar ya. Mubtada itu sebetulnya adalah diterangkan. Yang menerangkannya disebut dengan khobarun. Berarti mubtada diterangkan, khobarun menerangkan. Kita lanjutkan. Ini didulukan atau diawalkan menerangkannya, baru diterakhirkan. Diawalkan berarti khobarun muqaddam, diterangkan yang diawalkan. Mubtada muakhir adalah menerangkan yang diawalkan, tadi khobar muqaddam,
mubtada muakhir diterangkan yang di belakangan. Berarti khobarnya duluan ya. Fil baiti ghurfatun. Ini khobarnya ya, menerangkan. Fil baiti ghurfatun. Di dalam rumah ada kamar. Khobar duluan ya. Fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Fi ghurfatil istiqbali khobar muqaddam atau menerangkan yang diawalkan. Min dodatun mubtada muakhir diterangkan yang di belakang. Artinya di ruang tamu ada meja. Fi ghurfatil muzakarati maktabun. Di ruang belajar ada meja tulis. Fi ghurfatil muzakarah. Fi ghurfatil muzakarah adalah khobar muqaddam menerangkan yang diawalkan. Maktabun adalah mubtada muakhir yang kedudukannya adalah diterangkan yang dibelakangkan. Bagaimana keterangannya? Pola kalimat di atas disebut kalimat nominal atau jumlah ismiyah, yaitu pola yang terdiri dari mubtada diterangkan dan khobar menerangkan. Biasanya mubtada berada di awal kalimat dan khobar berada setelah mubtada. Namun khobar bisa berada di depan, yang selanjutnya itulah disebut dengan khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Begitu juga mubtada bisa berada di belakang, yang disebut dengan mubtada muakhir atau mubtada yang diakhirkan dengan syarat tertentu. Kita lanjutkan. Pada lembaran ini kita menggunakan man dan maza dalam bertanya. Kalau maza nanti jawabannya apa? Kita perhatikan ya. Maza fil baiti. Apa yang ada di dalam rumah? Fil baiti ghurfatun. Di dalam rumah ada ruang atau ruangan dengan kata tanya maza. Yang kedua, maza fi ghurfatil istiqbali. Apa yang ada di ruang tamu? Fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Masih kata tanya maja. Maza fi ghurfatil muzakarati. Apa yang ada di ruang belajar? Fi ghurfatil muzakarati maktabun. Di ruang belajar ada meja. Bandingkan dengan kata tanya man. Ini man ya. Man fil baiti. Siapa yang ada di dalam rumah? Fil baiti Ahmadu. Di dalam rumah ada Ahmad. Yang kedua, man fi ghurfatil istiqbali. Siapa yang ada di ruang tamu? Fi ghurfatil istiqbali Fatimatun. Di ruang tamu ada Fatimah. Yang ketiga, man fi ghurfatil muzakarah. Siapa yang ada di ruang belajar? Fi ghurfatil muzakarati ummi. Di ruang belajar ada ibuku. Jadi kesimpulannya, kalau kata tanya maza, pasti jawabannya adalah kata benda. Sedangkan kata tanya man, pasti jawabannya adalah nama orang. Seperti Ahmad, Fatimah, atau ibuku. Nah, itu semuanya kata tanya man. Karena arti man adalah siapa.
Hawil tarakib, hawil tartibal asliya lil mubtada awil khabaru ila mubtada muqaddam ila khabarin muqaddam wa mubtada in muakhar kama fil misal. Ubahlah mubtada dan khabar berikut ke pola khabar muqaddam atau khabar mubtada seperti contoh. Contohnya ini. As-sariru fi ghurfatin naum. Ini masih pola kalimatnya. As-sariru mubtada, fi ghurfatin naumi khabar. Diubah kepada pola kalimat duluan disebutkan khobarnya. Berarti fi ghurfatin naumi sarirun. Fi ghurfatin naumi karena dia adalah disebutkan duluan, maka disebutlah dia khobar muqaddam. Sarirun adalah mubtada muakhir. Dibalik ya. Ini kalian kerjakan, lalu kirim tugasnya ke Pak Bahrul. Ditunggu mulai hari ini sampai besok 2 hari saja. Tugasnya ada 1 sampai 5. Begitu juga ini dari pola kalimat mubtada muakhar, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddam yang mana? Fi ghurfatin naumi sarirun. Fi ghurfatin naumi adalah khabar muqaddam, sarirun adalah mubtada muakhar. Diubah lagi. As-sariru fi ghurfatin naum. As-sariru adalah mubtada, fi ghurfatin naumi khabar. Dikembalikan kepada posisi semula. Ini juga menjadi PR buat kalian. Kerjakan PR-nya kerjakan di buku tulis ya, atau di lembaran, lalu kirim hasilnya kepada Pak Bahrul mulai hari ini sampai besok, cuma 2 hari saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian pelajaran bahasa Arab kita hari ini. Semoga kalian anak-anak kelas 5A, 5B, 5C dapat mengerti dan memahami pelajarannya, dan juga kalian dapat menghafalkan mufrodat yang ada pada pembelajaran kita dengan judul fi ghurfatil istiqbali wa ghurfatul muzakarah, di ruang tamu dan ruang belajar. Demikian belajar kita. Bapak akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.